sebagai manusia, dia diberi kelebihan oleh Tuhannya untuk menjadi nabi dan rasul bagi kaumnya Bani Israel. Dan sebagai utusan Tuhannya Bani Israel, beliau kemudian dibekali dengan kekuatan mujizat dan tanda-tanda. Tujuannya agar Bani Israel percaya kalau dia itu adalah manusia utusan Tuhan kepada Bani Israel, kepada mereka. Ending daripada pengajaran Yesus ini adalah ketika beliau terancam untuk dibunuh oleh kaumnya sendiri. Lalu penciptanya yang mengutusnya menyelamatkannya. Lalu kemudian yang menggantikannya adalah orang fasik, yang menggantikannya adalah pengkhianat, yang menggantikannya adalah pelaku dosa yang sepadan dengan hukuman mati, sehingga dikutuk oleh Elohim dan beliau kemudian disalibkan. Berjalannya waktu, hadirlah sekelompok manusia di Antioquia menganggap Yesus Kristus yang datang kepada pendiri agama Kristen itu adalah anak Maria. Padahal anak Maria adalah seorang Yudaism taat. Beliau adalah anak soleh. Dia adalah orang yang kemudian menjalankan segala perintah Tuhannya dengan seksama dan tidak pernah ingkar dalam menjalankan apa yang dititahkan oleh Tuhannya kepadanya. Nah, sedangkan Kristen mengusung Kristus atau Yesus Kristus atau Kristus Yesus sebagai Tuhan. Nah, ini adalah sosok yang berbeda. Namanya sama, tapi oknumnya berbeda. Jadi yang disembah Kristen ini adalah makhluk yang keluar dari kubur yang memakai nama Yesus Kristus agar bisa menyesatkan banyak orang. Demikian. Oke, baik. Terima kasih atas penjelasannya. Tapi di sini saya menanggapi ya, Bang Suma, dari apa yang telah dipaparkan. Di sini saya menanggapi atau menyanggah dari pernyataan Abang Suma. Yesus itu, kenapa kami imani sampai saat ini bahwa Yesus itu adalah firman-Nya Allah itu yang kemudian menjadi manusia. Ini melalui nubuatan para nabi, Abang. Kita lihat ya, nubuatan para nabi dari zaman perjanjian lama. Ini kalau saya lihat catatan di sini sekitar ya data ya sekitar 30 sekian nubuatan, dan itu digenapi semua oleh Yesus Kristus. Ini sanggahan saya dari tanggapan penjabaran Abang. Ya, terima kasih. Oke. Jadi untuk meloloskan Kristus Yesus yang datang kepada Kristen ini sebagai Yesus anak Maria, maka gereja memaksakan cerita-cerita yang sudah direvisi, dikoreksi, ya, yang mengalami evolusi di dalam kitabnya orang Yahudi, kitab Tanakh, sebagai bumbu-bumbu agar Yesus yang mereka sembah, orang Roma sembah, itu dianggap anak Maria. Lalu mengambil cerita-cerita dari kitabnya orang Yahudi ini, dicocok-cocokkan kemudian supaya berkesesuaian. Padahal yang mengetahui tentang kitab Tanakh, isinya, kandungannya, tafsirannya, itu yang punya kitab, yaitu Bani Israel. Ada sebuah tragedi jelas bagi orang-orang yang berakal untuk menguji kebenaran agama Kristen ini terkait dengan nubuat yang biasa digaungkan oleh gereja. Padahal itu hanyalah berita hoaks, pengantar tidur. Dijelaskan di dalam Yohanes 11 nomor 45 sampai nomor 57. Orang-orang Yahudi ahli kitab, orang Farisi, mahkamah agama, imam-imam kepala itu membunuh Yesus bukan karena nubuat. Membunuh Yesus karena iri dengki. Membunuh Yesus karena takut bangsa mereka diambil oleh orang Roma. Tidak ada hubungannya dengan agama Kristen. Tidak ada hubungannya dengan nubuat. Tidak ada hubungannya dengan Yesaya 53, Yesaya 7, 14, 9 dan seterusnya. Itu nggak ada. Tapi Kristen membumbu-bumbuhi konsep Romawi pagan untuk supaya diterima oleh khalayak banyak dengan menggunakan kitabnya orang Yahudi dan mencocok-cocokkan, menyambung-nyambungkan.
Itu nggak ada hubungannya sebenarnya. Jadi yang tahu kitab Tanak, yang tahu kitab Taurat itu adalah yang punya kitab. Sedangkan Kristen jangankan tahu, membacanya saja nggak bisa. Jadi istilah Yesus mati menebus dosa, Yesus mati disalib, bangkit, itu menggenapi nubuat, itu alat untuk dipakai Kristen zaman dulu sebelum Bang Suma lahir. Zaman dulu sebelum apologet Islam Indonesia lahir. Jadi itu dijadikan sebagai bahan jualan untuk dipromosikan kepada orang-orang yang awam. Tapi sekarang promosi itu udah basi, udah usang. Karena kita sudah membongkar Bible dan ternyata yang punya kitab membunuh Yesus, ya, berupaya membunuh, menghilangkan Yesus, melenyapkan Yesus karena takut bangsanya dirampas oleh penjajah Romawi. Bukan karena dosa waris. Jadi Kristen ini cuman akal-akalan doang demi untuk menjalankan misi penyembahan terhadap makhluk padang gurun yang datang kepada Paulus yang mengaku sebagai bintang timur yang pernah mengatakan akulah awal dan akhir. Padahal itu bukanlah anak Maria. Demikian. Oke, baik Gurunda. Saya terima penjelasan itu karena saya bisa menerima itu karena beralasan bahwa dari pakar-pakar atau para ahli-ahli kitab Kristen yang kemudian mereka membalikan kebenaran. Tetapi di sini saya mempertanyakan terkait dengan para sejarawan yang menceritakan tentang sejarah penyaliban Yesus, dan ini sejarawan ini bukan orang Kristen atau orang Yahudi tetapi orang Romawi yang mereka membunuh Yesus. Ini gimana nih Gurunda? Gimana? Penjelasan dari Bang Suma tadi, Alkitab telah dirubah oleh gereja atau oleh para pakar orang Kristen, ya saya bisa menerima itu. Artinya supaya membenarkan apa yang mereka sampaikan. Tetapi di sini ada sejarah yang mencatat tentang penyaliban Tuhan Yesus, dan sejarah ini ditulis bukan orang Yahudi atau Israel tetapi orang Romawi. Gimana ini tanggapan atau penjelasan dari Bang Juma? Iya, jangankan penulis sejarah atau tulisan-tulisan mereka yang dianggap bersejarah, kitab yang kalian anggap firman Tuhan saja itu tidak identik dengan sejarah yang sesungguhnya. Apalagi penulis sejarah itu bukan nabi, bukan rasul, sehingga catatan-catatannya tidak bisa dijadikan sebagai standar. Apalagi yang Anda katakan penulis sejarah itu adalah orang-orang yang identik dengan kekristenan, yang ingin kemudian menjalankan misi kekristenan. Jadi sejarah yang menopang tentang kejadian peristiwa yang diceritakan di dalam Bible itu dituliskan oleh orang-orang yang punya kepentingan untuk agama Kristen atau kerajaan Romawi pada masa itu. Jadi itu tidak ngefek terhadap keadaan yang sesungguhnya. Bible telah memuntahkan isinya. Banyak orang yang melihat kebesaran daripada Tuhan yang melakukan mukjizat melalui perantaraan Yesus. Kemudian setelah melihat itu, apa yang Yesus lakukan, termasuk membangkitkan Lazarus, saudaranya Maria, mereka datang melapor kemudian kepada imam-imam kepala mahkamah agama, kepada orang Farisi. Setelah mereka menerima laporan, mereka kemudian rapat. Apa yang harus kita lakukan? Kalau kita biarkan Yesus melakukan sesuatu yang luar biasa di tengah-tengah umat, maka orang akan semakin banyak percaya kepada dia. Dan kalau itu terjadi, maka penjajah Romawi akan datang merampas tempat dan negara kita atau bangsa kita. Imam kepala angkat bicara, kalian tidak tahu apa-apa dan kalian tidak insaf. Adalah lebih baik Yesus mati daripada seluruh umat Israel itu mati binasa.
Maka mulai tahun itu Kayapas sebagai imam besar kemudian bernubuat, Yesus harus mati untuk bangsa Israel, bukan untuk orang-orang di luar Bani Israel. Itu pun kematiannya bukan karena tebus dosa, tapi kematiannya demi supaya orang-orang Roma tidak datang merampas tempat mereka. Itu. Berjalannya waktu, Kristen membuat sandiwara. Wah, Yesus mati, nembus dosa, dan seterusnya. Apa pembuktiannya bahwa itu adalah sandiwara? Coba Anda baca Galatia 3 nomor 13. Siapa yang mengajarkan Paulus kalau Yesus itu mati terkutuk? Itu dulu. Seluruh dunia orang Kristen tidak akan pernah bisa menjawab. Kristus telah menebus kita dari kutu hukum Taurat. Dari mana dan siapa yang mengajarkan Paulus metode ini? Begitu bencinya kah Paulus kepada Yesus? Begitu tingginya kah kemudian semangat memusuhi Yesus? Begitu durjananya kah dia terhadap ajaran yang dibawa Yesus, sampai dia harus ngibul, sampai dia harus mimpi, sampai dia harus menghayal bahwa Kristus mati menebus mereka dari kutu hukum Taurat? Apa hubungannya coba? Orang-orang Roma, orang-orang di luar Yahudi dengan Yesus, apa hubungannya? Kenapa dia yang harus mati untuk kalian? Segitu bencinya Paulus ini. Nah, muncul pertanyaan, yang mengajarkan Paulus bahwa Kristus mati dengan jalan terkutuk untuk dosa-dosa orang Roma itu, ilmu dari mana Paulus dapatkan? Bisa enggak Anda jelaskan ke kami? Silakan. Ya, terima kasih. Mungkin Bang Suma, kalau sampai sejauh itu saya terus terang saya tidak bisa menjabarkan. Saya belum memahami. Oh iya, nggak apa-apa Bang, nggak masalah. Mungkin ada yang lain? Mungkin sebatas itu, nanti ada lain waktu kita ngobrol lagi. Terima kasih. Oke, Baik, Saudara Dama. Ya, Pak Dama, terima kasih. Oh ya, ini Gurunda, ada Bang Sinopati tadi ngetik di bawah, calon beliau mau mu'alaf. Betul ya, Bang Sinopati? Assalamualaikum. Ya, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begini Bang Zuma, ini saya Siap. sendiri kan agama sudah Islam ya. Jadi saya punya pasangan, sebut saja pacar lah. Kami udah sama-sama itu selama 3 tahun. Selama 2 tahun belakangan ini saya sudah memberitahukan sedikit-sedikit tentang Islam, dan beliau pun sampai saat ini sudah mulai meyakini agama Islam dengan cara belajar beberapa doa. Alhamdulillah. Ya, jadi saya tadi tuh cari-cari gimana apa bisa kita tuh syahadat di ruang live seperti ini kemudian sah gitu. Iya, bisa Bang. Sah. Nah, saya sampaikan itu ke pasangan saya. Cuman dia agak ragu karena dia bilang kenapa tidak harus di tempat beribadah gitu. Apakah nanti syahadatnya sah apa gimana gitu. Iya, kalau sah. Itu udah pasti sah. Nah, sekarang kalau misalnya risih, boleh Bang. Mungkin ada masjid yang dirasa lebih afdal. Tapi saran kami, cari masjid yang punya surat keterangan, yang bisa memberikan surat keterangan mu'alaf. Oh gitu. Tapi kalau Iya, misalkan iya. dari Bang Zumanya untuk memualafkan, apa bisa nanti ada surat keterangan mualafnya? Ada, kita resmi. Yayasan kami itu resmi dari negara. Oh, dengan cara menunjukkan Jadi, KTP ya. ya KTP-nya diserahkan ke kami. Nanti kami buatkan kemudian sertifikat berdasarkan identitas tersebut. Kebetulan saya Begitu. lagi sama pasangan saya sih sekarang ini. Oh, Nah, iya. jadi ibaratnya apakah bisa dibantu mualafkan gitu, Bang Zuma? Bisa. Itu bagian dari tugas kita untuk mempermudah saudara-saudara non-muslim untuk masuk agama Islam.
Nanti untuk data KTP-nya saya kirim kemana ya? Itu berupa foto, file atau? Foto aja, dipoto dengan tanda tangan di atas kertas putih supaya nanti tanda tangannya kita masukkan ke dalam sertifikatnya. Bisa menghubungi Bang Handi atau Dinda Fandi atau ini ada ketua kita di sini, Ketua Dinda Alif. Jadi untuk proses mu'alafnya nih Bang Zuma, apakah saya harus tunggu setelah komal Bang Zuma apa gimana? Di sini bisa, saat ini juga bisa. Oke, sebentar saya mute dulu ya Bang Zuma, saya obrolin ke dia, memastikan dia bahwasanya saya tidak ada paksaan di sini buat dia gitu. Karena sebelumnya dia beragama Buddha, Bang Zuma. Baik. Oke, saya turun dulu Bang Zuma, nanti saya langsung. Silakan Bang. Silakan. Terima kasih Bang Zuma dan abang-abang. Terima kasih Saudara Senopati. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah ya, Masya Allah. Pak Dama mungkin mau juga kirim KTP-nya juga Pak Dama. Tadi oke tadi Tidak. ya nggak apa-apa, bercanda kok Pak, hanya nawarin aja. Iya. Ya jangan, bahaya nanti gereja kosong, nggak boleh, jangan ya. Iya. Ya mungkin gitu aja Bang. Saya turun dulu, nanti ada lain waktu kita bisa ngobrol lagi. Oh, siap, baik Pak Dama. Ya. Ya, selamat malam Pak Dama. Hati-hati di jalan, awas jatuh. Ya buat Yang saudara Kristen. Yang tadi, Ah, ya ini ada opung disapa. Nanti saya naikin yang lain Kang Dito. oke. Opung Batubara, selamat malam. Ya, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bang, ada yang juga mau syahadat Bang? Saudaranya? Maksudnya Bang? Tadi kan ada saudara muslim kita juga naik memberitahukan ada yang mau mu'alaf. Anda naik orang muslim, saudara kami juga, ada yang mau disampaikan, silakan. Sebenarnya gini sih, pengen dapat pencerahan yang lebih banyak aja dari para apologet Islam, dari ustadz-ustadz, gimana supaya orang-orang muslim yang awam kayak seperti saya biar teguh imannya gitu, biar tidak mudah terpancing emosi juga sama orang-orang non muslim gitu. Nyimak-nyimak aja kalau gitu Bang di bawah ya. Belajar-belajar di bawah, nyimak-nyimak. Biar kita naikkan teman-teman Kristen. Izin saya turunkan opung Batubara ya. Oh iya Bang, Biar kita terima naikkan kasih. teman-teman Kristen sambil nyimak-nyimak Iya. di komal-komal